Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ananda semuanya. Kelas 5 BCP SD Yala Bidi Surakarta. Ya, Mr. Anan hari ini kita akan belajar materi baru ya, insya Allah. Yaitu judulnya adalah pecahan senilai. Ya, untuk mereview materi kemarin, silahkan kalian cek lagi materi pecahan kemarin. Ya, silahkan buka kembali. Dan hari ini kita akan belajar materi baru tentang pecahan senilai. Ya, untuk pecahan senilai ini kita akan mencari pecahan-pecahan yang mempunyai nilai yang sama, ya. Kita akan mencari pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama, ya. Ada pecahan senilai dengan cara mengalikannya dan ada yang membaginya. Jadi ada dua cara, dengan mengalihkan dan dengan membaginya. Baik, untuk lebih lanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai, ya. Silakan nanti diperhatikan, jika ada yang belum paham silakan diulangi terus videonya, ya, diulang-ulang. Baik, cukup dari Mas Anan dan mohon maaf jika ada salahnya. Sekarang kita mulai belajar pecahan senilai, ya. Check it out. Anak-anak solihah kelas 5 BCP yang sangat mencintai dan sebanggakan. Ya, seperti yang telah Mr. sampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang pecahan senilai ya bersama dengan Mr. Anan. Oke, baik, perhatikan semuanya. Pecahan senilai itu apa sih, Mister? Iya, pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Apa? Iya, dia memiliki nilai yang sama atau pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Ingat, di sini ada yang bisa garis bawahi, ini yang paling penting. Kuncinya adalah pecahan ini memiliki nilai yang sama. Nilainya sama, perhatikan, nilainya sama. Dan pecahan ini tidak akan berubah, ya. Walaupun pembilang yang atas dan penyebut yang bawah dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, ya, selain nol. Maksudnya gimana, Besar? Oke, kita lanjut kembali ya. Contoh seperti ini. Kita akan menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar, ya. Baik, misalkan Mister punya sawah nih ya, kita Mister punya sawah. Kemudian dari sawah ini, sawahnya Mister ini, Mister bagi dua dengan luas yang sama. Ya, pokoknya luasnya harus sama dibagi. Oke, ini Mister potong jadi dua bagian, 1, 2 menjadi penyebutnya 2. Yang diarsir ada satu bagian, makanya yang di atas ditulis angka 1. Ya, berarti bentuk pecahnya di sini adalah 1/2, ya, 1/2. Selanjutnya yang kedua, Mister. Baik. Yang kedua bentuk sawahnya sama. Mister bagi jadi 4. Ya, Mister bagi jadi 4. Nah, kemudian dari sawah ini, pokoknya Mister Anan pengen dapat yang luasnya segini. Luasnya ini sama dengan luas yang pertama tadi, ya, yang diarsir luasnya sama kan, ya, ini sekotak ini juga sekotak ini, oke. Tapi ini dibagi menjadi 4 kotak, 1, 2, 3, 4, bawahnya 4, yang diarsir 1, 2. Baik, paham? Belum? Baik, yang diarsir ini luasnya sama dengan yang ini kan, besarnya sama dengan yang ini kan, lihat besarnya sama kan, hanya saja yang diarsir ini masih dibagi 2, 1, 2, 2, ya, per 4. Walaupun ini 2/4, tapi luasnya ini sama dengan yang pertama. Lagi, ini sawah nih, sawah sekian besarnya, ya, sawah sekiannya besar. Mister Anan pengen walaupun sawah itu dibagi berapapun, pokoknya luas sawahnya Mister Anan tetap sekian. Tetap yang diarsir ini. Pokoknya luas sawahku harus sekian. Baik. Kemudian dari luas tanah yang Mister punya ini dibagi lagi jadi 3. Oh, kebagi 3. Dibagi 3. Oke. Walaupun ini dibagi 3, Mister masih tetap mendapatkan luas yang sama. Ya, Mister dapat luas yang sama. Berapa petak semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak. Dari 6 petak kecil-kecil ini, Mister Anan dapat yang arsiran 3 kali. 1,
23. Ingat, luas yang diarsir di sini sama yang di sini gedenya sama kan? Besarnya sama toh? Iya, hanya saja kalau ini kosongan kayak gini, arsiran semua, dan hanya saja di sini yang arsiran dibagi, ada pembatasnya. Di sini juga pembatasnya, tapi luasnya sama. Sama hanya di sini, luasnya sama, tapi dia dibagi dengan 4 kotak. Ya, luasnya sama, tapi dia dibagi jadi 4 kotak. Akhirnya 4/8. 8 ini dari semua kotak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dari total keseluruhan. Ya, tapi tetap Mister dapatkan tanah sebesar ini. Ya, selanjutnya yang terakhir ya, dibagi menjadi 12 potong kecil-kecil tanahnya. Walaupun dipotong kecil-kecil, oh ini buat kolam lele, kolam lele, kolam lele, kolam lele, kolam lele, kolam lele. Tapi luas tanahnya Mr. Anan tetap sekian. Ya, walaupun kolam lelenya dibagi jadi 6 bagian, tapi luas tanahnya Mr. tetap sekian. Tadi kolam lelenya dibagi 4, tapi luas tanahnya tetap sekian. Ini kolam lelenya digedein, tapi luas tanahnya tetap sekian. Luas tanahnya tidak berubah, hanya kolamnya saja yang berubah. Oke. Jadi kolamnya Mister jadi 6 nih. 6 dari 12 kolam. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/12. Lihat, luasnya sama kan? Besarnya sama kan ini? Besarnya sama kan? Ini besarnya juga sama, juga sama. Nah, pecahan yang luas daerah yang diarsir ini sama, maka dia disebut sebagai pecahan senilai. Ini lihat. Daerah ladang pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar itu sama, maka pecahan setengah 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 memiliki disebut sebagai pecahan senilai karena nilainya sama. Nilainya sama-sama sekian. Nilainya sama-sama sekian. Walaupun ini 2/4 tapi kan nilainya luasnya sama. Luasnya sama ya, nilainya sama. Baik. Terus dengan cara gimana lagi Mister cara mencarinya? Cara mencari berikutnya adalah dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat, mengalihkan dan membagi pembilang dan penyebut. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah dengan angka yang sama. Ingat, angkanya harus sama. Angkanya berapa, Mister? Bebas, kecuali angka 0 dan angka 1. Ya, angkanya bebas. Angka 2 boleh? Boleh. Angka 3, Mister? Boleh. 3 boleh. Berapa lagi? 7 boleh. 10 boleh. 12 boleh, 17 boleh, ya, 45 boleh, terserah kamu, ya. Asal yang atas dan yang bawah dikali dengan angka yang sama. Oke. Tidak boleh yang atas dikali 5, yang bawah dikali 3. Tidak boleh, itu berbeda. Yang atas dapat mie ayam, yang bawah dapat bakso. Wah, tidak adil dong, ya. Baik, Mister lanjutkan. Intinya bagaimana? Dengan cara mengalihkan. Mengalihkan di sini adalah kita mau mencari pecahan senilai dari setengah. Pecahan senilai dari setengah berapa aja sih? Ya, baik. Setengah di sini Mister kalikan dulu dengan angka 2. 1/2 ini soalnya ya. Ini soal. Atas dikali 2, bawah dikali 2. Ingat, pengalinya ini harus angka yang sama. Ini harus sama, atas kali 2, bawah juga dikali 2. Ini tidak boleh berbeda, harus sama. Ya, ini kali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Gampang? Selanjutnya, dari setengah kita cari lagi pecahan senilainya. 1/2 ini adalah soalnya, oke. Dikali 3, atas kali 3, bawah kali 3. Mister apakah harus urut? Lebih baik urut. Bolehkah nanti angkanya berbeda? Boleh. Habis 2, ya, habis 2 langsung angka 9, boleh. Habis 2 angka 7, boleh. 15, boleh. Asal atas dan bawah dikali dengan angka yang sama. Ingat, angkanya harus sama. Kalau di sini kali 7, di sini juga harus kali
7. Kalau di atas kali 5, bawah juga kali 5 ya. Di sini kali 6, di sini juga kali 6. Gimana? Gampang atau mudah? Ya, intinya adalah penyebut yang bawah dan pembilang yang atas ini harus dikali dengan angka yang sama dan angkanya bebas kecuali angka 1 dan angka 0 ya. Dicari dengan angka yang sama atas dan bawah. Baik, itu dengan cara mengalihkan. Kuncinya adalah yang atas dan bawah dikali dengan angka yang sama. Kalau dikali 7 ya dikali 7, atas kali 7, bawah kali 7. Kalau dikali 11, atas kali 11, bawah kali 11, dan itu harus sama angkanya, ya. Baik, selanjutnya itu cara mengalihkan. Dan di sini didapatkan pecahan senilai dari setengah adalah 2/4. Terus 3/6, 4/8, dan 5/10. Jadi, ya selanjutnya untuk membaginya juga caranya sama. Di sini ada pecahan 8/12 ya. 8/12 ini dibagi dengan angka yang sama ya, dibagi 4 dan dibagi 4. Atasnya dibagi 4, bawah juga dibagi 4. Jangan sampai Mister yang bawah bisa dibagi 6. Terus atas saya bagi 6. Tidak bisa Mister. Kalau ada salah satu angka yang tidak bisa dibagi, maka jangan dipaksakan. Harus bisa untuk membagi kedua-duanya. Di atas bagi 4, bawah bagi 4. Ya, ketemulah 2/3. Lagi 6/9. 6 pertama bagi 2 dulu. 6 bagi 2. Bisa Mister. 9 bagi 2. Oh, tidak bisa. Berarti jangan pakai angka 2. Naikin lagi angka 3. 6 bagi 3 bisa Mister. 9 bagi 3 bisa Mister. Ya udah pakai angka 3. Ya. Yang jelas yang atas dan bawah harus dengan menggunakan angka yang sama untuk membagi. Lanjut ya. Ke bawahnya ini. 4/20. Mister pakai angka 2. 4 bagi 2 bisa. 20 bagi 2 bisa. Angka 2 bisa dipakai. Ya. 4 bagi 3 tidak bisa. 20 bagi 3 tidak bisa. Angka 3 tidak boleh dipakai. 4 bagi 4 bisa. 20 bagi 4 bisa. Boleh dipakai. Ya, di sini menggunakan pembagian 4, yang atas bagi 4, yang bawah bagi 4. Ingat prinsipnya, yang untuk membagi harus bisa dengan angka yang sama, membagi yang atas dan membagi yang bawah. 4 bagi 4 adalah 1, 20 bagi 4 adalah 5. Baik. Ini cara lain yang biar lebih paham. Misalnya mau mencari pecahan senilai dari 2/3. 2/3 soalnya ditulis kembali. Dikali 2, atas kali 2, bawah kali 2. Ya, atas kali 2, bawah kali 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 2/3 lagi. Ini soalnya dikali 3. Kali 3 kali 3. Di sini kali 4 kali 4. Urut 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 5. Biar memudahkan, ini bisa kasih contoh yang urut ya. Boleh langsung kali 8 boleh. Tapi ini bisa kasih contoh yang urut saja. Ya. Kali 5 kali 6. 2 kali 6, 3 kali 6. Yang penting pengalinya adalah angka yang sama. Atas kali 6, bawah kali 6. Atas dapat mie ayam, bawah dapat mie ayam. Sama kan? Iya. Simpel banget untuk materi ini. Dan cukup sekian dari Mister Anan. Selamat belajar ya. Dan lanjut pada materi video berikutnya. Ya, demikian tadi pembahasan kita tentang pecahan senilai. Ya, tentu kalian paham ya tentang pecahan senilai. Ada yang dengan mengalihkannya angka setengah, kemudian yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut, dikalikan dengan angka yang sama. Kalau yang atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Yang atas dikali 4, yang bawah juga dikali 4. Angkanya gimana, Sir? Angkanya bebas, mau dikali berapapun nggak masalah. Asal bukan angka 0 dan angka 1, ya. Terus angkanya harus sama. Misalkan di atas kali 7, bawah juga di atas kali 7. Kalau yang atas kali 8, bawah juga dikali 8. Ya, yang atas dapat nasi bandeng, di bawah juga dapat nasi bandeng. Harus sama, nggak boleh kok dapat kerupuk, dapat karak, nggak boleh, harus sama, seimbang. Ya. Selain itu juga pembagiannya sama ya, yang atas dibagi 5, bawah juga dibagi 5. Ingat, perlakuan antara pembilang dan penyebut sama. Yang atas dan yang bawah harus sama. Demikian materi hari ini dari Mister Anan. Insya Allah
besok kita lanjutkan materi berikutnya, dan silakan kerjakan latihan soalnya ya, kerjakan dan segera laporkan ya. Baik, terima kasih sudah bersalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.